Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, iman kita akan terus bertumbuh, dibangun, diteguhkan, dan dikuatkan. Kita percaya bahwa firman Tuhan itulah yang menjadi pedoman bagi hidup kita, yang akan menuntun kita, yang menerangi langkah hidup kita. Firman Tuhan yang menolong kita dalam segala keadaan. Bahkan firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan yang akan menyingkapkan, menyatakan kebenaran firman-Nya. Dan Tuhan juga yang mengurapi kita semua. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan atas perlindungan-Mu, atas penyertaan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, segala rahmat, anugerah, dan berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu, dan urapilah kami, supaya kami bisa menangkap dan mengerti akan firman-Mu, menangkap rema yang dari Tuhan, dan lebih lagi kami bisa mengerjakan, melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka kitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Keluaran 23 ayat 25. Saya bacakan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Jemaat dikasih Tuhan, dinyatakan oleh firman Tuhan supaya kita beribadah kepada Tuhan Allah. Ya, ini menjadi ya bukan sekedar kewajiban atau sekedar ya rutinitas kita sebagai orang Kristen, tetapi ini perintah Tuhan. Ya, bukan hanya sekedar melakukan kewajiban, tetapi biarlah kita menyadari betul bahwa kalau Tuhan perintahkan sesuatu, pasti itu baik bagi kita. Jadi ketika ada firman yang mengatakan kamu harus beribadah, itu pasti baik. Kalau kita mengerjakan itu. Bahkan Rasul Paulus mengatakan ya istilahnya latihan badani itu terbatas. Tapi ibadah itu memberi manfaat yang luar biasa. Jadi kita percaya dengan ibadah kita kepada Tuhan, sesungguhnya kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Kita bisa berinteraksi dengan Tuhan. Kita bisa menyatakan bakti kita kepada Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan. Semestinya yang demikian inilah yang selalu dikerjakan. Dan ada janji Tuhan loh dalam ibadah ini, dalam firman ini, ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Artinya bicara apa? Ya, kebutuhan kita, makanan. Jadi kalau di sana roti ya disebut roti ya. Kalau di sini mungkin kita ya jarang makan roti dalam pengertian bukan makanan pokok buat kita. Artinya sesungguhnya makanan pokok yang sering kau makan itu akan diberkati. Ya, makanan yang diberkati Tuhan itu membawa kebaikan bagi kita tentunya. Makanan yang diberkati Tuhan itu menjadi berkat bagi tubuh kita. Demikian juga minuman. Ya, dengan air yang kita minum itu memberikan satu kebaikan bagi hidup kita. Dan dikatakan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Jadi ketika kita dengan saudara seiman, ya karena ada kata-kata di tengah-tengahmu, artinya kita dalam hidup bersama sebagai orang percaya. Ketika kita beribadah bersama kepada Tuhan, dikatakan Tuhan Allah akan menjauhkan penyakit. Artinya kita akan diberi sehat. Ya, kalau jelas penyakit sempat ada yang namanya pandemi waktu yang lalu ya, penyakit penyakit COVID-19. Bukan hanya itu, penyakit apapun ya, artinya kita diberi sehat. Bahkan saya mau katakan, bukan hanya penyakit jasmani, tapi juga penyakit rohani ya. Iman kita dikuatkan. Bukan hanya itu juga loh. Bahkan penyakit jiwani apa itu? Ya, kalau kita bisa menjaga ibadah dengan benar di mata Tuhan,
termasuk relation yang baik dengan saudara seiman, kita akan dijauhkan dari penyakit jiwa. Itu apa? Kepahitan, luka hati, kebencian, kekecewaan, dendam. Nah, itu termasuk penyakit. Ya, itu berbahaya bagi hidup kita. Ya, artinya sesungguhnya Tuhan memberi yang baik ya. Jadi kalau kita beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan memberkati hidup kita. Memberkati apa yang kita makan dan minum. Bahkan diberi sehat kita. Dari segala sakit penyakit, dijauhkan itu dari hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua, jangan lupa untuk mengutamakan Tuhan. Salah satunya melalui ibadah yang kita ikuti. Ya, hari ini, hari Minggu, saya mengingatkan kembali, ayo beribadah kepada Tuhan. Ingat, ini adalah perintah Tuhan. Kalau Tuhan memberikan satu perintah, itu pasti maksud dan tujuannya baik. Kalau kita mentaatinya, maka kita akan merasakan berkatnya. Kita akan mendapatkan damai sejahtera Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan abaikan ini, tapi mulai beri waktu yang terbaik. Jadi jangan sampai ibadah kita lakukan ya kalau sempat, kalau repot ya kapan-kapan sajalah. Utamakan Tuhan. Maka Tuhan akan mengutamakan hidup kita. Jadi masih ingat ayat yang mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan. Semuanya itu apa? Apa yang kau makan, minum, dan pakai. Ini seperti ayat ini juga. Roti makananmu, air minumanmu, ya itu semua disediakan Tuhan. Tuhan memberkati itu. Kalau makanan dan minuman itu diberkati Tuhan, itu membawa kebaikan bagi hidup kita. Membawa kesehatan dan kekuatan bagi badan kita. Ya, jadi kalau kita ini senantiasa beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan memberi waktu yang terbaik, ya, tidak pernah melupakan itu. Tuhan memberkati akan kehidupan kita. Bahkan dalam hidup bersama dengan saudara seiman, Tuhan menjauhkan penyakit. Artinya Tuhan mendatangkan kesehatan, kekuatan, bahkan damai sejahtera. Hidup dalam kebersamaan, bertumbuh bersama di dalam iman. Ya, kalau kita mau beribadah bersama-sama. Mari saya mengajak kita semua hari ini utamakan saudara beribadah kepada Tuhan. Dan berkat-berkat Tuhan tentunya akan dilimpahkan dan menyertai akan hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur firman-Mu pagi ini Tuhan. Mengingatkan kami, bahkan mengajak, memerintahkan kami untuk kami selalu beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati akan kehidupan kami, apa yang kami makan dan minum, bahkan Engkau memberkati kehidupan kami dan menjauhkan dari kami segala penyakit, memberikan kami kesehatan, kekuatan, hidup di dalam berkat-Mu, ada damai sejahtera, ada berkat-berkat jasmani, juga materi dan rohani, bahkan hidup kami percaya di dalam pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan hari ini hidup kami, tuntun dan sertai kami ya Tuhan, dan jauhkan kami dari celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan sukacita, berkat-berkat, kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan menyertai dan memberkati hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan lupa hari ini beri waktu yang terbaik untuk beribadah kepada Tuhan seperti yang dinyatakan firman-Nya hari ini. Tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan memberkati. Amin.